kita akan bahas mengenai daripada kebangkitan. Ya. Nah ini sebenarnya inti atau esensi daripada ajaran Kristen. Ya, tetapi sayangnya ini sering dilupakan sama kita, pengajaran mengenai kebangkitan ini. Oke, sebelumnya aku mau tanya sama teman-teman. Ya, dalam kehidupan kita pasti mengenal yang namanya realitas kematian dong. Nah, aku mau ajak kita diskusi. Kira-kira apa sih yang teman-teman tahu mengenai kehidupan setelah orang mati? Begitu. Apa yang di pikiran kita ketika kita memikirkan kematian begitu? Lalu sehabis kematian tuh ada kehidupan apa kira-kira? Atau mungkin teman-teman berpendapat, oh nggak ada kehidupan. Ya udah habis mati manusia hilang lenyap. Begitu. Nah, aku mau ajak kita diskusi nih. Mungkin boleh di unmute, gak apa-apa teman-teman yang mau jawab. Apa salah benar gak mempengaruhi keselamatan? Ya, keselamatan kita dalam Tuhan Yesus kok. Tidak mempengaruhi Ada dari yang mau jauh. volunteer? Dihakimi menurut perbuatannya, kok koreksi kalau salah. Dihakimi. Ini siapa yang Nicholas ya? Iya kok. Oh, oke, dihakimi menurut perbuatan. Oke, dihakimi ya. Lalu yang lain selain Nicholas, apalagi? Habis orang mati dia ngapain? Ayo, ini kita harus tahu nih. Karena Ayo. one day kita semua pasti akan take off kan? Tuh. Akan mengalami kematian tuh. Siapa tahu masih ada yang mikir jadi kecoa Kak, gitu kan. Apa kira-kira teman-teman? Kalau aku, karena aku anak yang kuliah di FMIPA, jadi ada dua pandangan. Kalau berdasarkan raga badan kita ini, secara sains tuh, ini sebenarnya masih bisa diperdebatkan, tapi secara sains tuh abadi. Jadi kita mati, tubuh kita masih bisa menghasilkan kehidupan. Kalau secara agama, roh kita akan kembali ke Tuhan menunggu penghakiman. Gitu. Wow, keren. Oke, kalau secara sains tubuh mati. Tubuh kita mati tapi tetap bisa menghasilkan kehidupan kan. Kayak misalnya ketika kita dikubur di tanah, kita masih bisa jadi kayak nutrisi buat nanti tumbuh pohon atau apa. Oh. Tapi secara agama kekal ya. Iya, roh kita kan kembali ke Tuhan. Tapi badan kita sebenarnya sama-sama abadi sih kalau menurutku. Nah, secara badan dan secara roh. Kalau badan kita kan di dunia masih berguna. Kalau roh kita ya kembalinya ke Tuhan gitu. Oke. Menarik. Yang lain ada lagi selain Nicholas dan juga Rebecca? By the way dipanggilnya Rebecca atau Helen? Bebas sih Kak dipanggil apa aja. Asal jangan panggil sayang aja, Vin. Ya jangan. Waduh. Kirain tuh kok Abid yang manggil. Oke. Yang lain. Tadi ada Rebecca, ada Nicholas yang jawab. Ada yang mau jawab lagi? Satu lagi. Boleh, satu lagi deh. Yuk, biar kita tahu nih pandangan teman-teman tuh kebanyakan yang seperti apa. Atau mungkin mereka kayak, ya makanya Kak, aku nggak tahu makanya aku ikut. Enggak sih, ya nggak salah juga ya. Oke deh. Ya udah. Nah, teman-teman, kematian itu pasti peristiwa yang pasti akan kita alami semuanya. Kita semua nggak tahu kapan, tapi intinya kita harus mempersiapkan diri. Nah, salah satu bentuk mempersiapkan dirinya adalah kita harus tahu dulu realita atau kenyataan di balik kematian itu apa. Ya memang kalau secara agama, itu semua agama mengajarkan kita kekal. Ya manusia tuh makhluk yang kekal, bukan makhluk yang hari ini ada, habis itu pas mati udah nggak ada. Enggak. Nah, gue percaya begini teman-teman. Di belahan dunia manapun, ya, baik agama apapun, agama Kristen, Islam, Buddha, dan juga agama-agama mungkin agama yang lain gitu ya, agama-agama suku yang lain. Mereka umumnya percaya bahwa ya habis kematian, habis manusia mati, rohnya itu bersifat kekal, teman-teman. Jadi
Ya, yang gue percaya ini wahyu umum dari Tuhan untuk semua manusia. Karena Alkitab juga mengatakan, Paulus ya, ini dalam surat Paulus, bahwa Tuhan memberikan kekekalan dalam diri manusia. Artinya apa? Dalam setiap manusia nih, itu di dalam pikirannya, itu sudah terpatok, ya, sudah terisi pemikiran bahwa kita ini makhluk kekal, teman-teman. Kita ini makhluk kekal yang nanti one day mati, kita nggak habis hilang lenyap. Ya walaupun ada orang berpendapat enggak kok habis mati kita bisa hilang begitu ya, udah nggak ada. Tapi pada umumnya ya orang mempercayai bahwa ya itu sehabis kematian manusia nggak langsung mati hilang lenyap seperti itu. Nah, ada dua pandangan yang salah terhadap realitas kekekalan manusia. Pandangan pertama, ini pandangan yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Menurut para filsuf Yunani, tubuh manusia itu pada dasarnya jahat. Terus juga merupakan halangan bagi seseorang untuk mencapai kepenuhan diri, artinya kesempurnaan. Ya, bagi mereka kepenuhan diri itu kesempurnaan. Itu sebabnya pada saat kematian tubuh itu akan lenyap. Sedangkan jiwa akan tetap terus hidup. Nah, dalam ajaran semacam ini tidak ada pengharapan bagi kebangkitan tubuh, teman-teman. Jadi, pengajaran yang pertama itu berpendapat bahwa tubuh itu kotor, tubuh itu hina. Makanya kita nggak mungkin bisa diselamatkan dengan tubuh kita. Nggak mungkin. Di surga itu nggak mungkin bentuknya tubuh. Makanya muncullah paham yang kedua. Surga adalah alam roh. Nah, ini paham yang paling banyak dipegang sama agama-agama, termasuk Kristen. Pengajaran ini membuat banyak orang Kristen berpendapat bahwa setelah seseorang meninggal, maka ia akan langsung memasuki surga dan neraka. Tadi kata Nicholas apa? Habis orang mati langsung dihakimi. Habis dihakimi, ya udah surga neraka begitu. Nah, tapi apakah Alkitab mengajarkan yang demikian, teman-teman? Nah, hari ini kita mau bahas. Karena doktrin kebangkitan ini merupakan doktrin yang penting buat kita. Nanti kita akan lihat kenapa dibilang doktrin ini, ajaran ini penting. Sangat penting, bahkan ini yang menjadi kekuatan bagi orang-orang Kristen mula-mula waktu mereka tuh mengalami penganiayaan. Harusnya pengharapan itu, ya ajaran ini terus ada di hati semua orang Kristen di berbagai macam denominasi atau ajaran gereja manapun, teman-teman. Kita buka dari 1 Korintus 15 ayat 20 berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Nah, ini ada kata yang sulung ya, tanda kutip yang sulung. Dari orang-orang yang telah meninggal. Ini perkataan Paulus. Kata yang aku bold yaitu dibangkitkan dan juga yang sulung di sini berarti apa? Teman-teman jangan berpikir kalau yang sulung itu berarti dalam pengertian dia posisinya yang pertama begitu. Nah, orang Yahudi itu punya pemikiran gini. Kan ada istilahnya konsep buah sulung kan. Kita tahunya kalau buah sulung sekarang tuh apa sih? Gaji bulan pertama. Gaji bulan pertama dari setiap tahun. Jadi misalnya kalau gaji kita kerja ini 5 juta. Nah, masuk bulan Januari, itu semua gaji kita harus store ke gereja. Katanya itu buah sulung. Sebenarnya buah sulung itu teman-teman bukan seperti itu. Konsep buah sulung atau yang sulung itu artinya, itu adalah sebagai pelopor atau pembuka jalan. Jadi pengertian buah sulung dalam tradisi Yahudi, sampai sekarang, buah sulung itu adalah buah panen. Dia adalah buah pertama yang panen. Nah, kalau misalnya buah ini udah panen, ya, buah ini udah panen, ini namanya buah sulung. Yang artinya ini menjadi pertanda bahwa sebentar lagi panen raya itu akan tiba. Begitu. Nah, jadi jangan teman-teman pikir, oh buah sulung tuh gue kasih persembahan 1 bulan, begitu. Di yang bulan pertama ya enggak juga. Ya lu mau makan apa coba? Gue buka Instagram salah satu akun satir buat gereja begitu ya. Terus jadi dia screenshot gereja orang yang membahas buah sulung. Nah di flyernya itu dibilang berbahagialah orang yang memberi dengan air mata ya. Dia akan menuai dengan sorak-sorai. Ya. Orang yang memberi dalam kekurangannya begitu ya. Dalam kekurangannya.
dia akan menerima dengan sorak-sorai. Oh, sama satu lagi di bawah lagi dia bilang gini, orang yang memberi lebih daripada yang ia miliki, orang yang memberi lebih daripada yang ia miliki, ya orang itu lebih dari pemenang begitu. Nah, tangkap ya kalimatnya ya. Lebih dari pemenang adalah orang yang memberi lebih daripada yang dia miliki. Berarti misalnya gajinya 5 juta. Dia kasih 7 juta. Caranya gimana? Ya ngutang. Gitu. Terus akun itu bilang, ya dengan demikian orang yang ngutang adalah orang yang lebih dari pemenang. Waduh, gue ketawa aja baca itu ya. Orang yang ngutang gitu ya, lebih dari pemenang. Terus dia kasih hitung-hitungan. Gimana ceritanya gaji 5 juta, terus ngasihnya 7 juta. 2 juta dapat dari mana? Oh, dari utang, pinjaman. Gitu. Ya, tapi gue cukup sedih juga. Kenapa bisa gereja ngajarin ada begitu. Ya, buah sulung tuh bukan yang seperti itu, teman-teman. Bukan. Ya, buah sulung atau yang sulung itu sebenarnya dalam pengertian di sini adalah pelopor, pembuka jalan. Nah, kalau buah sulung itu matang, berarti ini udah dibuka jalannya, jalan untuk panen. Tandanya udah ada, tanda panen. Nah, di ayat ini Paulus bilang, Kristus itu bangkit. Kristus itu telah dibangkitkan dari antara orang mati. Makanya dia dibilang yang sulung. Kenapa? Karena berarti kekekalan itu ketika Kristus bangkit, kekekalan itu telah ada dalam dunia ini yang tidak kekal. Udah masuk. Yang artinya apa sih? Tuhan Yesus tuh udah pembuka jalan. Dia jadi pembuka jalan buat kita semua. Yang one day nih ya nanti, setelah kita mati, kita tuh nggak hilang ingat. Nanti ada yang namanya kebangkitan. Itu harus diingat teman-teman. Kebangkitan. Kebangkitan. Nah ini doktrin penting menjadi pengharapan orang Kristen. Kenapa? Karena zaman dulu orang Kristen mula-mula itu ya, itu kan teraniaya. Suami istri, orang tua sama anak, sahabat antar sahabat itu terpisah, tercerai-berai. Kenapa? Karena banyak dibunuh, ditangkap sama tentara Roma, dimatikan. Nah, mereka berharap ada siapa? Alkitab mengajarkan kan, Yesus mengajarkan jangan melawan, kasihlah musuhmu. Mereka cuma bisa berharap sama Tuhan. Mereka nggak mungkin balas perbuatan jahat orang Roma. Dan mereka pun nggak bisa balas. Mereka berharap sama Tuhan. Tapi apa yang diharapkan? Yang diharapkan satu, ada kebangkitan. Makanya Paulus katakan, kalau Yesus gak bangkit, sia-sia nih gue beritain Injil. Ya kalau Yesus gak bangkit, sorry ya, sia-sia nih teman-teman dengar khotbah. Kenapa? Karena kalau Yesus gak bangkit, ya kita semua gak mungkin bangkit. Gak mungkin bangkit. Jadi orang mati ya langsung mati. Gak enak. Jujur ya teman-teman ya, kita hidup hari ini enak gak sih? Ya walaupun mungkin ada yang susah-susah gitu ya, kita ngalamin susah, mungkin ada konflik sama temen atau apa, tapi jujur nih, kita kumpul sama keluarga, orang yang kita sayang. Ya nggak perlu keluarga lah, mungkin keluarga kita ada yang kurang baik gitu ya. Tapi sama siapapun yang kita sayang kita kumpul, kita jalan bareng, kita melihat keindahan dunia. Kita seneng nggak sih hari ini? Happy banget, happy banget. Alkitab juga mengatakan kan, kebahagiaan itu adalah hal simpel, makan minum dengan orang yang kita sayang. Nah, ini jadi pengharapannya orang Kristen mula-mula. Nggak apa-apa hari ini gue mati. Nggak apa-apa hari ini orang tua, keluarga, sahabat gue mati. Kita terpisah. Tapi ada satu nanti pengharapan, apa kebangkitan. Karena Yesus udah bangkit. Oh, Yesus udah bangkit, satu hari gue udah bangkit. Makanya nggak heran zaman dulu tuh martir tuh banyak. Mereka nggak takut mati. Tubuh ini bisa binasa. Tapi ingat ada kebangkitan. Nah itu yang bikin iman Kristen tuh kuat. Tapi sorry, sayangnya ketika Kristen tuh udah jadi agamanya negara, Kristen udah mendominasi dunia ini, kita hidup enak, hidup nyaman, kita lupa sama doktrin kebangkitan. Kita lupa bahwa satu hari kita akan mati dan kita akan mendapatkan kebangkitan. Lupa kita. Makanya gak heran banyak dari orang tuh takut yang namanya mati. Iya kan? Kalau udah di ujung maut pasti biasanya minta tolong mendoakan. Kalau bisa minta mujizat sembuh. Umumnya begitu. Pendeta pun juga pasti begitu. Tapi coba kita lihat deh. Abad-abad pertama sampai abad ketiga Masehi. Ya, tahun 100 sampai 300-an Masehi. Waktu para martir mau dibunuh, kalau teman-teman baca kesaksian para martir, mereka nggak minta mujizat loh sama Tuhan. Tuhan, tolong turunkan api dari surga, matikan mereka. Enggak.
Tuhan, aku udah mau dipancung. Nanti waktu dipancung, Tuhan tolong ya sembuhkan aku. Balikin kepala gue nih sama leher gue gitu. Dibetulin. Tuhan, gue mau disalib terbalik, gue mau dibakar. Tolong selamatin ya. Sayangnya enggak, mereka nggak minta itu. Yang mereka lakukan, mereka memberikan nyawa mereka untuk apa? Dibunuh. Dan tahu nggak, darah martir itu sebenarnya menjadi, kalau ibarat kata tumbuhan, itu bijinya. Ya, biji yang menghasilkan tumbuhan itu, dia akarnya. Menghasilkan akar yang kuat bagi kekristenan. Jadi kalau Kristen hari ini bisa besar, Kristen hari ini mendunia, ingat, karena pada mulanya telah banyak ratusan bahkan ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu orang Kristen zaman mula-mula, itu udah mati, martir karena teraniaya. Itu harus ingat. Jadi nggak mungkin ada kehidupan tanpa ada kematian. Kristen hari ini hidup kita nyaman loh, ibadah enak lewat Zoom. Tapi ingat, sebelum itu di abad mula-mula udah ada yang mati. Itulah darah para martir. Nah, jujur gue pribadi tuh seneng banget baca cerita-cerita para martir. Kenapa? Sejarah. Karena itu menguatkan iman begitu. Mereka di tengah kesusahan, gak takut mati. Ya. Dan mereka bukan gak takut mati aja. Dalam keadaan susah pun mereka kerja keras. Lalu juga diceritakan gimana jemaat mula-mula tuh satu sama lain tuh menolong, yang susah menolong yang kaya nolong yang miskin. Ya. Saling bersatu. Wah, itu luar biasa. Ya. Itu luar biasa. Makanya kebangkitan itu menjadi salah satu pokok ajaran penting dalam iman Kristen. Nah, Tuhan Allah itu menciptakan manusia dengan membentuk manusia dari debu tanah. Ya, dalam Kejadian 2 ayat 7 kita tahu bahwa manusia itu dibentukkan dari debu tanah. Lalu udah jadi daging, lalu Tuhan Allah kasih apa? Nafas kehidupan, menghembuskan nafas hidup kepada manusia. Jadilah manusia itu hidup. Ingat, roh kita berasal dari Allah. Artinya apa? Allah itu sumber kekekalan. Jadi roh yang kita miliki juga kekal. Jangan main-main. Makanya sehabis kematian, kita nggak langsung hilang lenyap. Kita kekal. Nah, bila manusia diciptakan dengan memiliki tubuh, dan kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, maka bumi yang kita tempatkan hari ini akan menjadi surga bagi manusia. Kan pada mulanya Tuhan tuh nggak pernah merancang bumi buat jatuh dalam dosa dong. Enggak dong. Bumi indah. Nah, kalau manusia nggak jatuh dalam dosa, berarti apa? Bumi jadi surga kan? Kita akan di bumi ini hidup kekal dengan apa? Dengan tubuh. Dengan demikian realitas surga yang sesungguhnya bukan alam roh, tapi alam fisik. Makanya Alkitab ada bilang langit yang baru dan bumi yang baru, itu surga. Begitu. Nah tadi gue iseng-iseng cari gambar ya, gambar yang indah gitu ya. Gue searching salah satu negara paling indah di dunia itu apa. Nah tapi ada banyak versi, tapi kebanyakan orang tuh bilang ini Skotlandia ya. Jadi gue cari gambar Skotlandia. Wah, gue lihat keren banget ya, keren gitu ya, indah banget. Ada lagi yang lebih indah gitu. Jadi gue pasang gambar ini. Nah, kita bayangin teman-teman, kalau bumi itu nggak jatuh dalam dosa, nggak ada dosa, nggak ada kematian, nggak ada orang jahat, nggak ada orang sakit, nggak ada perampok, nggak ada penjina, nggak ada pembunuh, nggak ada korupsi, nggak ada orang yang berbuat curang, nggak ada orang yang kurang ngajar sama sesamanya, nggak ada orang yang suka nusuk sahabatnya. Ya, bayangkan kalau kita hidup dalam dunia yang seperti itu. Lalu keadaannya begini, kita bayangin deh, nggak ada kematian, nggak ada sakit penyakit, nggak ada dosa. Semua hidup dalam damai, lalu melayani Tuhan. Keren gak sih? Wah keren banget. Nah inilah bentuk surga. Bukan gambar ya, maksudnya ini ilustrasi. Inilah bentuk surga, yaitu alam fisik. Makanya ada yang namanya kebangkitan teman-teman. Jadi habis orang mati, rohnya itu nanti kita akan lihat, dibawa ke satu tempat yang namanya tempat sementara. Habis itu apa? Bangkit. Bangkit baru masuk ke yang namanya langit yang baru dan bumi yang baru. Begitu. Fisik juga. Tapi bedanya kita nggak bisa mati dan nggak ada dosa di dalamnya. Wah itu kan luar biasa ya. Itu luar biasa. Dan itu jadi pengharapan buat kita teman-teman. Kita bisa makan minum dengan orang-orang yang kita sayangi lagi di
surga. Ya, makanya dalam hidup ini kita harus mencintai Tuhan. Tuhan yang udah menyelamatkan kita kan. Kita habis merayakan hari kebangkitan, kematian dan kebangkitannya. Tuhan yang udah selamatkan kita. Kita harus hidup dalam karya keselamatan Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi sesama kita, orang tua, keluarga, sahabat, dan yang lain. Karena apa? Kalau dari bumi ini kita bisa melakukan hal itu ya, one day di surga pun kita akan mengulangi hal yang sama. Hal-hal yang menyenangkan di mana kita melayani Tuhan bersama. Makanya tadi di awal tuh gue pasang lagu tadi. Ini dunia Bapa. This is my Father's world. Ngapain lu takut? Ngapain kita takut? Kalau kita refleksikan, kita merenung, kita melihat bumi ini sebagai dunia Bapa. Pikiran kita tuh harusnya nanti ya. Satu hari nanti akan ada dunia Bapa yang lebih baik daripada bumi ini. Yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Nah itu sebenarnya lagu lama, itu lagu Kidung Jemaat ya. Bukan, lagu himne juga kayak Kidung Jemaat gitu. Tapi dimodifikasi ulang sama salah satu grup musik dari sekolah Alkitab di Amerika tuh. Itu sekolah Alkitab yang terkenal di Amerika, Southern Baptist ya. Nah gue suka lagu itu. Kenapa? Karena menjelaskan ini tuh dunia Bapa kita. Indah nggak sih? Indah banget. Kalau indah ya jangan kita rusak. Kalau indah, one day akan ada dunia baru yang lebih baik dari hari ini, di mana kita akan melayani Tuhan bersama. Itu bedanya nggak ada dosa, nggak ada yang namanya kematian. Itu. Jadi paham ya teman-teman ya. Surga itu bukan alam roh, surga itu alam fisik. Lalu roh-roh itu gimana? Gimana dengan penglihatan-penglihatan? Wahyu 14 ayat 13 berkata, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi yang namanya orang mati itu istirahat. Kalau kebetulan aku guru bahasa Yunani, teman-teman. Bahasa Alkitab Perjanjian Baru. Jadi kalau kita lihat cerita Tuhan Yesus membangkitkan orang mati dalam kitab Injil, itu kata Yunani yang dipakai untuk membangkitkan itu sebenarnya bisa diterjemahkan sebagai membangunkan, raise up ya, membangunkan. Jadi artinya apa? Bagi Yesus dan bagi para penulis Alkitab, kematian itu bukan akhir segalanya. Kematian itu adalah istirahat. Ini Alkitab bilang, mereka beristirahat. Makanya kalau gue sekarang ya, kalau ada yang meninggal begitu, teman atau saudara atau siapapun ya atau orang yang gue kenal, gue ya kalau ngucapin kepada orang yang keluarganya, gue akan bilang turut sepenanggungan. Gue nggak mau bilang turut berduka. Berduka itu kan bahasa umum dari agama-agama lain, yang artinya ya udahlah, gue kedukaan kehilangan. Sebenarnya Alkitab nggak pernah bilang orang itu hilang, orang itu tidur, dia tidur. Nah makanya kalau misalnya ngelihat ada yang meninggal gitu ya, ngelayat, biasanya kalau gue lihat jenazahnya gue cuma bilang dalam hati ya, nggak ngomong juga, takutnya dibilang aneh nanti. Dalam hati gue bilang selamat istirahat ya, gitu. Ya karena memang faktanya mereka beristirahat. Roh kita ini berasal dari Allah loh, dihembuskan. Jadi waktu mati, tubuhnya mati, tapi rohnya kekal. Beristirahat. Makanya kalau ada orang meninggal, kita bilang selamat beristirahat. Memang mereka istirahat. Mereka istirahat. Nah ini pengharapan kita teman-teman. Ini yang jadi pengharapan kita. Makanya kenapa orang Kristen mula-mula tuh mereka ngelihat saudara mereka, keluarga, orang tua, teman, sahabat mereka dibunuh depan mata mereka demi Yesus. Lalu kenapa mereka, ya ada sedih ya, tapi kenapa mereka tetap kuat? Karena mereka tahu ini lagi istirahat. Istirahat. Gak lama lagi Tuhan kita datang, Yesus. Dan kita akan bangkit. Wah, gila. Aduh, sorry ya teman-teman ya. Ini gue bukan mau meninggikan Kristen ya. Tapi faktanya ya, kita tuh kalau jadi orang Kristen, Tuhan panggil dan pilih kita jadi orang Kristen, kita tuh harusnya paling bersyukur. Kita lihat agama lain, belum tentu ada yang seperti ini.
belum tentu. Belum tentu ada yang seperti ini. Ya ada yang berpendapat nanti habis mati mungkin bisa berubah nanti ya. Dia bisa berubah lagi jadi apa. Ada yang bilang ya mudah-mudahan nanti ke surga. Tapi Kristen itu sangat menguatkan. Orang mati itu istirahat. Lalu nanti ada kebangkitan. Kita bisa kumpul dengan orang-orang yang kita sayang. Lalu habis itu melayani Tuhan di surga, di langit yang baru dan bumi baru. Wah, Kristen itu memang pengharapan. Kristen itu memang pengharapan. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah mengapa manusia harus mengalami kebangkitan? Pertama, kebangkitan itu menandakan adanya pemulihan dalam kehidupan. Jadi karena bumi ini telah jatuh dalam dosa, maka Tuhan memulihkan. Yang dipulihkan itu apa sih? Ya kalau gue pakai istilah alam semesta ya. Alam semesta ini akan diperbaharui Tuhan. Ya, itu namanya pemulihan. Nah, di mana-mana ajaran Kristen ya, baik dari denominasi Pentakosta kayak gereja kita atau Reform atau manapun atau Protestan itu beranggapan bahwa akhir zaman itu sebenarnya masa pemulihan. Makanya ada istilah langit yang baru dan bumi yang baru, ada istilah zaman baru. Ya. Aku membuat segala sesuatunya baru, yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang. Jadi itu pemulihan. Yang lamanya akan lewat. Ya, yang lamanya akan lewat. Nah, lewatnya bagaimana? Ya, entah dihancurin atau dibuat yang baru. Nah, kita nggak tahu. Tapi intinya ini pemulihan untuk alam semesta. Nah, termasuk kebangkitan. Alkitab mengatakan bahwa tubuh tanpa roh itu ya mati adanya. Iman tanpa perbuatan itu bagaikan tubuh tanpa roh. Artinya apa? Ya, iman dan perbuatan itu satu kesatuan. Orang beriman pasti perbuatannya baik, jadi jangan dipisahkan. Orang beriman, dia pasti akan mencerminkan kelakuan yang baik, yang mengasihi Tuhan. Demikian juga sama dengan tubuh tanpa roh. Tubuh dan roh itu harusnya satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Cuman ya karena dosa, manusia jatuh ke dalam dosa, ya mau nggak mau, tubuhnya rest dulu, istirahat dulu, rohnya tuh kembali kepada pencipta. Milik pencipta. Begitu. Jadi harus rest dulu. Makanya nih, kenapa harus ada kebangkitan? Karena ini menandakan pemulihan. Lalu yang kedua, kebangkitan menandakan bahwa manusia akan melayani Tuhan di surga seperti di bumi. Nah, ini yang tadi aku bilang. Namun yang membedakan, di surga gak ada yang namanya dosa, gak ada yang namanya kematian. Karena waktu dalam kejadian Tuhan menciptakan kita, manusia. Tuhan tuh punya mandat budaya. Apa? Kamu beranak cucu, taklukkan bumi. Ya, dan isinya. Kamu jaga bumi, kamu lestarikan bumi, kamu kelola bumi. Jadi kalau mau jujur tuh gini teman-teman. Ya, sebenarnya ya, nanti kita di surga, bentuk pelayanan kita sama Tuhan, itu adalah berkarya bagi Tuhan seperti di bumi hari ini. Cuma yang membedakan gak ada kematian, gak ada dosa. Profesi pasti akan ada. Ya Adam dan Hawa aja waktu diciptakan, mereka suruh kasih nama binatang kan. Kasih nama binatang. Lalu juga dibilang ada makanan, tumbuh-tumbuhan kan. Nih semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan ya Adam. Tuhan kan bilang gitu Kejadian 2. Tapi pohon yang itu jangan dimakan, pengetahuan yang baik dan yang jahat. Berarti ada makanan. Nah, gimana ceritanya? Apakah Adam langsung makan daun-daunnya mentah-mentah? Ya enggak, pasti diolah dulu. Pasti profesi itu ada. Ya intinya nanti di langit yang baru dan bumi yang baru, kita akan bekerja juga buat Tuhan. Nah orang tuh suka nggak terima teman-teman. Orang maunya tuh surga tuh ya alam roh, kita nyanyi, ya pakai baju putih. Nah itu tuh dulu pemahaman gue yang lama tuh. Ya kan ada lagunya ya, di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Terus juga diajarin begini, kalau perbuatan kita baik banget ya, mahkota kita besar banget. Tapi kalau perbuatan baik kita nggak banyak, mahkota kecil. Nah dulu gue terima waktu masih sekolah minggu. Sekarang gue mikir, ini kepala gue segini ya. Misalnya gue banyak buat baik, mahkotanya gede. Mana bisa gue pakai? Iya nggak sih, bener gak sih? Nggak bisa dong. Kalau kecil gimana? Malu amat. Jatuh nanti. Iya nggak sih? Gambaran kita surga gitu kan.
Lalu jalanannya emas. Tapi kan Alkitab bilang jalanan emas. Jalanan emas itu bisa menunjuk surganya tempat Tuhan, tempat Bapa, tempat Allah, tempat para malaikat. Bisa menunjuk yang seperti itu. Bisa menunjuk yang seperti itu. Nah, orang tuh pengennya yang enak-enak. Otaknya cuan mulu, lihat jalanan emas dia bisa ngambil. Gitu. Gue kalau waktu SMA tuh kan suka naik busway, pulang sama pergi sekolah. Nah, seringkali tuh kalau naik jambatannya, kan jembatan busway tuh menuju haltenya kan pakai besi ya, bawahnya tuh pakai besi. Seringkali tuh bautnya tuh hilang. Tuh banyak yang copot gitu ya. Gue iseng-iseng nanya ke pegawai busway, iya tuh ada orang yang ngambilin kurang ajar, terus dijual lagi. Bautnya aja. Wah, gila. Itu baru baut jembatan busway. Lu bayangin kalau itu emas kayak di surga. Orang ambil kali ya. Gitu. Nah, tapi herannya di pikiran banyak orang tuh pengennya surga kayak gitu. Enak ya. Gak mau kerja. Gue cuma mau bilang gini teman-teman. Kalau kita pikir surga ya cuma nyanyi. Tidur, bangun tidur. Nyanyi, puji Tuhan, haleluya, glory. Ya, syalala, syalala. Sampai jam 10, tidur lagi. Bangun lagi jam 5, syalala, 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 glory, haleluya. Tidur lagi, udah malam. Kira-kira ya, bosan gak sih kita jalan kehidupan kayak gitu? Coba, lu jawab jujur, bosan gak? Meskipun jalanannya emas, meskipun lu tinggal di satu istana, bosan gak? Lu punya istana besar cuma numpang tidur, habis itu lu pergi ke satu tempat kayak gereja besar misalnya ya. Lalu ada Tuhan, kita nyanyi puji Tuhan, glory haleluya. Yang lebih parah ya, ada pemahaman yang bilang nanti 24 jam non-stop kita bernyanyi bagi Tuhan. Wah gila, gue habis pikir. Gue gak bisa nyanyi gimana? Kalau kata kakak sekolah minggu gue dulu, oh nanti suara kamu bisa diubah sama Tuhan. Waduh. Gila, jadi bayangin tuh, satu sorga tuh nyanyi doang kerjaannya. Nyanyi doang, bosen gak sih kayak gitu? Terus yang kedua, kira-kira Tuhan kita Tuhan yang cerdas atau Tuhan yang bodoh? Merancang sorga tuh hanya buat nyanyi 24 jam siang malam. Seperti itu. Lalu apa aktivitas kita di sorga? Buat apa Tuhan ciptain alam semesta yang begitu luas? Iya enggak? Itu pemikiran yang dangkal. Makanya sebenarnya ya, surga itu pun ada dinamika kerja. Itu enak loh. Ya bedanya hari ini ya, kalau contoh gue deh, gue tuh punya passion ngajar. Ya gue senang ngajar. Cuma bedanya kalau di bumi ini ya kita ngajar terbatas. Gajinya terbatas. Ya. Penghasilan terbatas. Ya bukan cuma gue ya, mungkin teman-teman pun juga iya. Apalagi orang-orangnya mungkin. Orang-orangnya ngeselin, anak-anak yang diajar ngeselin. Dan lain sebagainya. Nah, di surga bisa jadi gue jadi pengajar juga. Misal kalau ada pengajar gitu ya. Kan lebih enak kan. Gak ada dosa, gak ada kematian, orang-orangnya cinta damai semua. Dinamika seperti itulah yang mau Tuhan bangun. Kalau dunia ini gak jatuh dalam dosa. Jadi kalau kita tahu ini, makanya kita tahu ini, pelayanan itu bukan cuma di gereja. Kita ngembangin diri. Ya. Nah di sini makanya kalau ada orang nanya, Kak punya ambisi itu salah gak sih? Ambisi misalnya gue kerja, gue pengen naik jabatan. Menurut gue pribadi sih, kalau memang lu passion di situ, dan lu berambisi buat naik jabatan memang tujuan satu, kalau lu punya uang banyak bisa nolong sesama, nolong orang tua. Menurut gue ya lu kejar aja. Nggak masalah, itu nggak dosa. Karena apa? Kamu memaksimalkan talenta. Nih ya, orang yang memaksimalkan talenta, itu pun juga adalah bentuk pengabdian dan pelayanannya dia kepada Tuhan. Iya loh. Adam kan disuruh kasih makan, kasih nama binatang, lalu mengelola bumi, mengusahakan. Mengusahakan tuh bekerja. Mengusahakan loh. Makanya orang malas nggak mungkin di surga. Nggak mungkin orang malas di surga. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Orang-orang yang rajin mengasihi Tuhan, itu pasti orang-orang yang ada di surga. Itu karena apa? Kita akan melayani Tuhan, ya seperti itu, mengelola alam semesta ini. Daniel 12 ayat 2 berkata, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal,
sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi Daniel pun dari perjanjian lama bilang, orang mati itu tidur. Dia nggak bilang mati loh. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur, bukan dari antara orang-orang yang telah mati. Tidur. Tidur di mana? Dalam debu tanah. Ya kita kenalnya mati. Akan hidup, baru sebagian mendapat hidup kekal, sebagian akan mendapat kengerian kekal. Nah ini baru surga neraka. Jadi teman-teman, surga neraka tuh belum ada. Surga neraka tuh nanti. Nah lalu gimana dengan roh manusia? Roh manusia itu sekarang ada di tempat yang namanya tempat penantian atau intermediate state. Jadi kalau ada penglihatan, kok pendeta itu dapat penglihatan ke neraka? Di neraka orang disiksa sama setan. Sekarang kitab Wahyu bilang, neraka itu tempat siksaan buat setan loh. Jadi bukan setan yang nyiksa manusia. Itu Alkitab loh. Kok beda? Nah, menurut yang aku pahami, kalau ada penglihatan seperti itu bukan di neraka. Tapi itu di tempat penantian, itu alamnya kuasa kegelapan. Jadi orang yang jahat, dia rohnya itu akan dimiliki sama kuasa gelap. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, orang jahat, itu rohnya akan dimiliki kuasa gelap. Nah, jadi ketika dia mati, ya rohnya di tempat kuasa gelap itu dia apa yang dia disiksa. Disiksa. Namanya juga kuasa gelap kan, kurang kerjaan. Tapi nanti mereka akan dibangkitkan juga. Tapi untuk mendapatkan hukuman kekal, api neraka, bersama-sama dengan setan. Nah kalau yang baik mengasihi Tuhan, ya Alkitab katakan tuh di pangkuan Abraham ya dalam Injil Lukas ya. Pangkuan Abraham tuh jangan teman-teman pikir tuh Abraham, lalu kita di pangkuannya, bukan. Karena orang Israel itu kan, bapak orang Israel kan Abraham. Jadi kalau dibilang di pangkuan Abraham artinya mereka kembali kepada bapak mereka. Yaitu menunjuk satu tempat yang nyaman, yang enak. Jadi kalau ada orang juga bilang, dia diangkat ke surga. Nah, di surga ada pintu besar, ada rumah. Nah ini pun penglihatannya beda-beda. Ada yang bilang kayak di taman, ada yang bilang tuh kayak di istana, ada yang bilang tuh menyusuri lorong gelap tapi ujungnya cahaya. Beda-beda. Nah menurut aku juga, itu bukan surga, itu namanya tempat penantian juga. Tempat penantian juga. Nah beda, ini tempat penantian yang enak. Ya. Ngapain? Nah itu nggak tahu, mungkin bisa nyanyi-nyanyi kah kayak kesaksian orang, atau ngapain nggak tahu. Tapi yang pasti mereka beristirahat. Maka dibilang orang-orang yang beristirahat, orang-orang yang mati dalam Tuhan, mereka beristirahat. Istirahat. Rohnya istirahat. Nah, itu. Jadi tahapannya ada kematian, lalu rohnya masuk ke dalam intermediate state, yang jahat, yang tidak mengasihi Tuhan, akan disiksa sama kuasa kegelapan. Yang baik, yang mengasihi Tuhan, itu ada di tempat penampungan atau tempat peristirahatan yang enak, atau pangkuan Abraham. Lalu habis itu, nanti ketika Yesus Kristus datang untuk kali yang kedua, akan dibangkitkan. Orang-orang mati ini akan bangkit, dapat tubuh baru. Nah, tapi yang jahat ini, yang tidak mengasihi Tuhan, akan mendapatkan hukuman kekal bersama setan. Yang mengasihi Tuhan dan yang baik, dia mendapat hidup kekal, yaitu melayani Tuhan di langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, manfaat dari mempelajari doktrin ini apa? Satu, mempersiapkan diri kita tuh untuk menghadapi kematian. Kita nggak tahu kapan. Gue pun juga sering mikir, gue nyampe umur berapa ya? Karena pola makan kurang baik. Zaman kita tuh jujur ya, pola makan tuh kurang baik dibanding zaman orang tua kita. Nah, zaman orang tua kita yang pola makannya baik aja, orang bisa meninggal di umur 70, 80 tahun. Apalagi zaman kita, mungkin paling top 50. Sedih nggak sih? Ya sedih. Ya, tapi kita harus persiapin diri, mau nggak mau. Dua, ini memberikan pengharapan bagi semua orang akan nasib kekal manusia setelah mengalami kematian. Ada pengharapan. Kalau kita ditinggal orang yang kita sayang, ingat ada pengharapan kebangkitan. Kalau kita katakanlah bahkan mungkin kita yang mau meninggal, kalau kita udah mempersiapkan diri selama hidup mengasihi Tuhan, kita nggak mungkin takut. Justru harusnya kita senang. Kenapa? Gue udah capek bekerja untuk Tuhan, mengembangkan bakat untuk Tuhan, membantu orang tua, keluarga, membantu sesama, pelayanan juga, bantu di gereja. Ya udah, waktu mati dia akan bilang aku mau istirahat.
udah capek, tubuh udah capek, mau istirahat. Tubuh mungkin udah penuh dengan penyakit, ya kita mau istirahat. Itu pengharapan. Dan yang terakhir, memberikan pengharapan. Nah ini yang paling penting. Akan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Ya. Akan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Mau kita dari gereja manapun, teman-teman, kuncinya satu. Punyalah pengharapan akan kedatangan Yesus Kristus untuk kali yang kedua. Dia Tuhan, dia pencipta kita. Kita tahu belajar teologi banyak, belajar firman banyak, kita mungkin juga dengar khotbah banyak, kita mungkin juga bekerja keras mengembangkan bakat talenta. Tapi itu semua percuma. Kalau kita tuh nggak ada rasa kecintaan, kerinduan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ya, gue pun juga sering berpikir ya, dia merenung. Gue kalau nggak punya pengharapan ini, sia-sia rasanya pelajaran ilmu-ilmu Alkitab yang gue pelajari selama ini. Karena buat apa? Yang kita pelajari, yang kita dengar dari pemberitaan setiap firman Tuhan, itu tentang Yesus. Nah, sungguh ironis kita sering dengar tiap minggu, bahkan seminggu bisa 2-3 kali dengar khotbah, dengar pemberitaan tentang Yesus, tapi kita nggak punya hati, nggak punya perasaan untuk memiliki pengharapan ketemu sama Dia. Nah, jadi hari ini kebangkitan merupakan inti daripada ajaran Kristen, salah satu inti daripada ajaran Kristen, teman-teman. Ya. Karena setelah kita bangkit bagi orang yang mengasihi Tuhan, dia akan mendapatkan hidup kekal melayani Tuhan bersama-sama di langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, itu aja sharing dari aku, teman-teman. Adakah yang mau tanya? Adakah yang mau sharing? Kira-kira